jabat tangan. Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak harus dipenuhi oleh siswa sebagai bentuk pengalaman belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjadi dasar dalam perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Seorang anak normal yang tumbuh dewasa, maka secara otomatis pemikirannya pun akan berkembang dan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Jika dalam pertumbuhan menuju kedewasaannya diimbangi dengan pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani pendidikan dan berusaha terus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebab dengan sistem pendidikan yang baik, diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan, mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Masa kita bersama, dimanapun aku berada, sejauh apapun ku melangkah, rasa ini. Hai semuanya, bahagia banget nih. Iya dong, harus bahagia. Harus bahagia teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang nonton ini juga ikut berbahagia ya. Oke, selamat menyaksikan podcast dari kami berdua. Perkenalkan, saya Kartika Putri dengan nomor akhir NPM 036 sebagai host di sini, dan bintang tamu spesial kita yaitu Saya Anissa Aulia Diandra Putri dengan NPM belakang 035. Oke, di sini kami berdua akan membahas isu-isu penting seputar pendidikan. Hari ini kita akan membahas tuntas upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Apa saja tantangan yang kita bisa hadapi dan bagaimana solusi nyata yang bisa diterapkan. Oke, mari kita mulai percakapan ini untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Oke, mungkin kita langsung bincang-bincang aja kali ya, Nis ya. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut Nisa, apa sih yang menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di Indonesia? Oke, menurut aku sendiri nih ya, yang menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, kurangnya kualitas guru. Maksudnya kurangnya kualitas guru di sini tuh apa sih? Maksudnya tuh di sini ialah banyak guru di Indonesia, terkhususnya di daerah terpencil, masih sangat minim, belum mendapatkan pelatihan yang khusus dan tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk meningkatkan proses pembelajaran di sana. Dan yang kedua, minimnya sarana dan prasarana, terus serta tidak merataan akses pendidikan. Selain itu juga kurikulum yang tidak relevan dan kebutuhan industrinya juga sangat terbatas. Bagus sekali ya teman-teman penjelasannya. Kita langsung nih nanya pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih menurut Nisa tentang peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Oke, peran pemerintah dalam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Iya, betul. Yaitu di era sekarang ini menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mengimplementasikan meningkatkan mutu di Indonesia itu. Seperti contohnya seperti wajib belajar 12 tahun dan kurikulum merdeka yang saat ini. Karena itu menunjukkan komitmen untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan pendidikan saat ini. Agar efektif, pemerintah perlu memperkuat pelatihan guru, terus meningkatkan sarana dan prasarana juga, terus dan memastikan kebijakan dilaksanakan dalam keadaan yang lebih baik lagi di wilayah tertentu. Oke, pendapatnya bagus banget ya teman-teman. Kita langsung pertanyaan ketiga nih Anis ya. Iya. Menurut Nisa, apakah upaya yang dilakukan oleh sekolah dan guru sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran?
Oke, bagi aku sendiri di sini belum sepenuhnya efektif sih, karena balik lagi ke nomor 1 dan 2, banyak keterbatasan dalam pelatihan guru. Guru juga belum memiliki mengajar yang baik, Iya, gimana betul. gitu kan. Terus menerapkan metode inovatif dan pembelajaran yang aktif gimana gitu. Terus pembaruan kurikulum juga dan teknologi tanpa dukungan pelatihan yang berkelanjutan sering tidak menghasilkan dampak yang optimal gitu. Namun sekolah juga mendukung pengembangan profesional guru dalam menggunakan teknologi gitu. Terus dukungan infrastrukturnya juga dan manajemen perubahan sangat penting untuk keberhasilan upaya saat ini. Berarti upaya-upaya yang dilakukan sama pemerintah itu belum benar-benar efektif ya Nisa Iya, ya. betul. Masih ada beberapa yang kayak harus dibenahi lagi gitu ya. Semoga bisa Iya, terjalani dengan baik ke depannya ya Betul. Nisa ya. Oke, jadi untuk pertanyaan keempat, apa pendapat Nisa tentang dampak penggunaan teknologi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia? Sebenarnya teknologi saat ini bagus banget buat anak zaman Gen Z seperti kita ini, atau Benar, gen-gen betul kedepannya, sekali, Gen generasi Z. yang kedepannya. Tapi juga banyak banget dampak negatifnya ya. Yang pertama tuh dampak positifnya, kita dapat mengetahui informasi yang lebih luas lagi di luaran sana melalui media digital seperti sosial media, Instagram, Twitter, Telegram, dan yang lainnya. Itu lebih mudah. Terus pembelajaran juga semakin efektif melewati pembelajaran online ataupun offline. Terus banyak juga aplikasi-aplikasi yang mengedukasi kita. Terus pokoknya lebih baik lah dari zaman-zaman sebelumnya, yang sekarang tuh lebih baik. Terus dampak negatifnya juga udah tahu sendiri kan ya, Iya, anak sekarang tuh benar. banyak banget yang menggunain HP tapi salah kaprah gitu loh. Iya, betul. Jadi betul. setiap hari, setiap menit, setiap detik bahkan main HP kan. Benar banget. Disalahgunakan mungkin. Terus kita jadi lupa waktu juga, lupa makan, lupa sholat, dan lupa yang lainnya juga. Jangan sampai lupa apa tuh. Pokoknya banyak dampak negatifnya juga. Pokoknya bagi orang tua tuh harus lebih dipantau lagi anak-anaknya Iya. kali ya di rumah gitu. Benar. Jadi menurut Nisa nih emang penggunaan HP ini harus lebih dibatasi mungkin sama Iya, orang tua ya, betul. karena anak-anak di zaman sekarang kan ada aja gitu ya, kayak perilakunya tuh kita nggak bisa nebak-nebak gitu ya, kayak makin kreatif aja mereka gitu berbuat. Apalagi handphone gitu kan, di zaman teknologi sekarang nih yang udah sangat canggih, udah hebat gitu. Jadi emang mungkin orang tua harus lebih berhati-hati, harus lebih kayak cek-cek nih setiap hari nih anaknya buka apa aja di handphone gitu kan. Bila perlu masih kecil jangan dulu deh kasih HP. Iya, jangan dulu. Sekarang kan anak-anak kayak masih bayi juga udah dikasih mungkin ya gitu. Jadi mungkin harus lebih digunakan lebih baik gitu ya. Mungkin emang kalau terpaksa ya nggak apa-apa, cuman kan harus lebih diperhatikan lagi gitu ya penggunaan handphonenya bagi anak-anak gitu. Oke, sekarang nih kita udah ada di penghujung pertanyaan alias penghujung acara hari ini. Pertanyaan terakhir nih buat Nisa, bagaimana pandangan Nisa mengenai tantangan peningkatan mutu pendidikan di daerah terpencil di Indonesia? Menurut aku tantangannya sangat-sangat banyak. Tapi di sini aku mau menyebutkan beberapa aja. Yang pertama itu infrastrukturnya sangat-sangat terbatas, terkhususnya di daerah terpencil atau terpelosok di Indonesia. Di sana tuh banyak banget tidak memiliki akses yang memadai, seperti gedung sekolahnya kurang layak, perpustakaannya juga, terus internetnya juga di sana kurang lah ya. Iya, Kasihan banget gitu. Hal ini juga dapat menghambat proses pembelajaran mereka di sana juga. Terus yang kedua ada kurangnya guru yang berkualitas. Apalagi kalau di zaman sekarang kan banyak banget ya guru yang berkualitas di daerah kota-kota gini. Benar-benar. Kalau dipindahin ke sana tuh mereka nggak mau karena terlalu jauh mungkin ya. Terus aksesnya juga kurang, internetnya juga kurang, terus mungkin gajinya tidak sebesar yang di sini mungkin ya. Terus yang ketiga juga akses terbatas terhadap teknologi dan sumber belajarnya, seperti yang tadi nomor 1. Di era digital juga banyak banget akses yang perlu dicari lagi gitu. Sedangkan di terpencil tuh masih kurang banget gitu mencari informasi-informasi melalui digital.
Terus yang terakhir tuh kondisi sosial ekonomi di sana juga berbeda banget sama kita yang di sini Iya, kan, kota-kota. benar-benar. Kalau di sana tuh anak-anaknya mungkin bisa ngebantuin orang tua bekerja, orang tuanya lebih keras lagi bekerjanya mencari uang di sana gitu sih. Ya, jadi emang di daerah-daerah terpencil tuh emang belum terlalu banyak pendidikannya gitu ya, terus belum baik juga maksudnya mutu dalam pembelajarannya gitu ya, karena emang masih cukup banyak pengajar tenaga pendidik yang belum mau untuk mengajar di sana gitu ya. Padahal sebenarnya pengajar itu harusnya ya Ditempatkan di mana aja harusnya mau gitu. iya, Karena benar, itu kan tugasnya seharusnya seorang pengajar gitu ya. iya, tapi mungkin ya mereka punya pilihan masing-masing gitu kan ya. Jadi semoga kita pasti berharap ya untuk daerah terpencil ke depannya akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi ya Nisa ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak podcast ini sampai habis. Kita telah menjelajahi berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dan semoga informasi yang kita bahas bisa memicu inspirasi dan aksi nyata di komunitas kita. Terima kasih juga kepada Nisa yang udah jadi bintang tamu spesial hari ini. Ingat teman-teman, setiap langkah kecil kita dapat membuat perbedaan besar. Mari kita terus berdiskusi dan berkolaborasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Jangan lupa untuk membagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya. Sekian, terima kasih. Ayo bersama-sama kita ciptakan perubahan positif dalam pendidikan. Bye-bye. Pendidikan mempunyai peran penting dalam memajukan suatu negara. Karena semakin baik kualitas pendidikan, semakin maju pula suatu negara. Namun di Indonesia, kualitas pendidikan masih rendah karena faktor-faktor seperti kurangnya kualitas guru, keterbatasan sarana, dan ketidakmerataan akses pendidikan. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai program, termasuk SATAP, SM3T, dan Indonesia Mengajar, serta mendukung pencapaian SDGs 2030. Teknologi, terutama selama pandemi, membantu pembelajaran jarak jauh, namun juga membawa dampak negatif seperti kecanduan internet. Di daerah terpencil, tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur, tenaga pendidik, serta akses teknologi dan pendidikan. Aku yang salah membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Setiap hari ku mengais harta yang tak ku miliki, apa yang aku miliki. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk beradu.